datang dalam Youth Online Service. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan terlebih kita akan melakukan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan kita menjadi berkat buat kehidupan setiap kita. Sebelum beribadah, aku memberikan informasi mengenai persembahan. Buat semuanya yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang nomor rekeningnya tertera di layar kaca kalian. Oke, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa, menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang langkah kehidupan kami boleh terus merasakan penyertaan Engkau. Kami percaya itu semua karena anugerah Engkau, dan kami pun meyakini setiap musim dalam kehidupan kami ada Engkau di tengah-tengah kami. Untuk itu Tuhan, kami saat ini pun dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Engkau. Bahkan hari ini pun kami siap dibentuk lagi melalui firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan boleh berkati seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Semua boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan, nama Engkau saja yang dipermuliakan melalui setiap pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. God bless. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian mulia, sembah Raja Mulia. Kita berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun situasinya masih seperti ini ya, ibadah masing-masing di rumah. Tapi kita mari puji Dia dengan kesungguhan hati kita. Mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senapu
Sebab kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama nyanyikan pujian besar dan setia. Tuhan yang besar, Engkau yang berkuasa, Yesus Engkau berkuasa di hidupku. Aku mau setia, aku mau percaya, Yesus ku mau berharap kepadamu. Ku percaya Kau Tuhan yang besar dan setia. Ku percaya Tuhan, ku berserah hidup di tangan-Mu. Kau besar dan setia. Ku percaya selamanya. Mari bersama-sama nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang begitu berkuasa dalam kehidupan kita.
Shalom semuanya, Youth of Calvary dimanapun berada, seneng hari ini Minggu 30 Januari 2022 kita boleh bersama-sama kembali sore hari ini di Youth Online Service. Informasi buat kita semua, mulai minggu depan, hari Minggu tanggal 6 Februari, Youth Online Service bersamaan dengan Kebaktian 3 akan kembali berlangsung secara on-site. Ya, saya ambil ketukar terus kalau ngomongin online sama on-site. Jadi offline, berada di gereja jam 5 sore untuk Kebaktian 3 dan Youth Online Service ada di sana. Silakan buat teman-teman semua boleh bergabung di ibadah secara langsung di gereja, ya Gereja Baptis Indonesia Calvary, minggu depan jam 5 sore. Dan terlebih dahulu untuk registrasi, mendaftar ke sekretariat seperti biasa, seperti teman-teman ikut ibadah di Kebaktian pagi atau 9.30. Jadi mulai minggu depan, sekali lagi, 6 Februari 2022, kita ada Kebaktian 3 Youth Online Service jam 5 sore di Gereja Baptis Indonesia Calvary, dan juga ada Kebaktian 2 yang jam 9.30 di Gereja Baptis Indonesia Calvary. Jadi ada 2 kebaktian onsite, dan dibarengi juga teman-teman yang masih nyaman dengan kondisi offline atau beribadah di rumah, silahkan di YouTube Baptis Calvary Jakarta. Namun dengan penuh sukacita saya mengundang untuk anak muda Youth of Calvary bergabung di Kebaktian 3 jam 5 sore setiap minggunya di Gereja Baptis Indonesia Calvary. Oke, itu informasi awal dari saya untuk mengajak kita ibadah bersama-sama. Dan hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar berbicara tentang janji Tuhan. Berbicara tentang janji Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita sore hari ini? Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk firman hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih di sore hari ini bersama-sama dengan teman-teman yang berada di YouTube ini, di Youth Online Service, untuk kami sama-sama beribadah. Setelah kami menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau, tiba saatnya kami mendengar suara Tuhan. Berkati kami Tuhan di waktu yang ada ke depan ini untuk mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan dan membawa setiap firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu ini saya baru melakukan perjalanan, ya, ada ucapan syukur di Manado sana. Jadi saya baru pulang dari Manado minggu-minggu ini, tepatnya di hari Rabu kemarin. Dan ada yang unik. Ada yang unik ketika perjalanan pulang. Seperti biasa kita booking pesawat dan jadwal penerbangan itu pukul 7.30 waktu di Manado sana. Dengan estimasi sampai di Jakarta itu pukul 10. Dan peristiwa ini terjadi untuk penerbangan kedua, yaitu penerbangan kakak saya, karena berbeda dengan saya. Saya pulang hari Rabu, kakak saya pulang hari Kamis, karena beda maskapai, beda hari untuk kepulangan. Jadi singkat cerita, kakak saya punya tiket itu hari Kamis jam 7.30, dengan estimasi tiba di Jakarta sama pukul 10. Namun tiba-tiba di Rabu malam, maskapai memberikan informasi bahwa penerbangan diubah. Penerbangan diubah dengan alasannya masalah operasional lah, teknis lah, apalah gitu ya. Dengan penerbangannya jadi pukul 8.35. 8.35 waktu Manado di hari Kamis yang lalu, dan diperkirakan sampai di Jakarta itu pukul 14. Jam 2 siang waktu Jakarta. Lalu saya berpikir kok lama sekali. Ternyata perubahannya itu bukan cuma perubahan jadwal dari 7.30 ke 8.35, tetapi juga perubahan maskapai dan transit di Makassar. Jadi kakak saya harus melakukan perjalanan dari Manado ke Makassar, 8.30 tiba di Makassar sekitar pukul 10, lalu nunda atau menunggu sekitar 2 jam lebih di Makassar untuk pindah penerbangan, pindah pesawat untuk ambil penerbangan dari Makassar ke Jakarta. Dan itu semua memang disediakan atau diberikan oleh maskapai yang kami pesan, pesawat yang kami pesan. Namun yang dilihat di sini adalah tiba-tiba ada perubahan. Tiba-tiba ada perubahan yang harusnya 7.30 dan penerbangan langsung Manado Jakarta diubah kurang lebih mungkin 12 jam sebelum pergi, nggak nyampe 24 jam. Jadi 8.35 dan transit ke Makassar. Yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman semua ya, Youth of Calvary dimanapun berada, begitu mudahnya ada satu aturan atau satu jadwal, atau yang kita katakan untuk bahasa kita saat ini bicara tentang firman Tuhan ini, ada satu ketentuan yang bisa diubah kapan saja.
Walaupun pada keterangannya maskapai itu menginformasikan kalau mau refund silahkan di refund, kalau mau reschedule silahkan reschedule untuk hari besok. Tapi nggak semudah itu gitu ya, karena memang harus kembali ke Jakarta dengan setiap tugas dan pekerjaan yang menunggu di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begitu mudahnya sesuatu hal yang sudah ditentukan itu diubah tanpa persetujuan kita terlebih dahulu. Nangkap ya maksudnya? Karena 7.30 ke 8.35 dan diubah menjadi transit itu membuang waktu cukup lama. Ya bersyukurnya kita emang nggak ada jadwal apa-apa hari Kamis kemarin kakak saya, jadi emang mau pulang aja. Namun di sini kita lihat begitu mudahnya ketentuan itu diubah, begitu mudahnya satu aturan itu diubah dengan melihat apa yang menjadi faktor di dalam keputusan itu dilakukan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di maskapai itu, tetapi alasannya adalah operasional dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang begitu mengubahnya aturan, begitu mengubahnya satu tindakan, membawa kita kepada satu pengertian hari ini bicara tentang apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Apakah Tuhan mempunyai karakter? Apakah Tuhan mempunyai posisi? Apakah Tuhan mempunyai keputusan untuk mengubah-ubah apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia firmankan buat kita? Anggap ya poinnya ya. Apakah ketika Tuhan berjanji untuk menjadi Allah kita, Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, dan kita disebut anak-anak Allah, kita manggil Dia Bapa di surga, dengan janji yang Dia sampaikan bahwa Dia akan memberkati kita, melindungi kita, memimpin kita, bahkan memberi kita damai sejahtera dan lain sebagainya sebagai umat-umat pilihan. Apakah bisa dengan mudahnya Allah mengubah itu semua? Tentu tidak. Firman Tuhan katakan bahwa ketika roh Allah berada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, roh itulah yang akan menuntun, memimpin kehidupan kita. Artinya, bicara tentang ketentuan janji Allah buat kita itu pasti. Oke? Itu pasti. Tidak ada yang berubah ketika teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara dipanggil menjadi umat percaya, orang percaya, atau yang kita kenal orang Kristen saat ini. Dari detik itulah penyertaan Tuhan itu pasti buat kita. Dari saat itulah pimpinan Tuhan itu pasti buat kita. Gak ada yang berubah. Yang berubah adalah kadangkala karakter kita, sifat kita. Yang berubah adalah keadaan kita karena kondisi yang menghimpit kita. Sehingga mudah untuk berubah. Nah, tetapi kita nggak kesana bahasa, kita melihat kenapa Allah itu begitu mengasihi kita, mengapa janjinya itu begitu pasti buat kita. Kita baca firman Tuhan sama-sama di Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 31, Daud mengungkapkan tentang janji Allah demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna. Wow, pengagungan Daud nih. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya, saya ulangi. Adapun Allah, jalannya sempurna. Allahnya Daud sama dengan Allahnya kita. Dan kita percaya, Dia juga Allah yang saat ini ada dalam kehidupan kita. Jalannya sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jika janji tadi ya, saya ilustrasikan maskapai bisa berubah, bagaimana dengan janji Tuhan buat kita? Saya yakin pasti tidak akan berubah. Oke? Nah, di sini kita melihat bahwa Daud berbicara tentang hal-hal yang bisa dia lakukan di dalam hari-harinya ketika dia harus mengucap syukur. Ketika dia menaikkan pengaguannya bagi Tuhan adalah ungkapan-ungkapan hati yang keluar dari dalam dirinya ketika dia melihat begitu luar biasanya Allah yang dia percaya. Pujian-pujian Daud berisi tentang pengagungan buat Allah. Dan di bagian ini, di Mazmur 18 ini, khususnya ayat 31, Daud sedang berbicara pengagungan tentang Allah itu pasti. Janjinya itu pasti. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini sedang berada di kondisi tidak yakin akan penyertaan Tuhan? Saya nggak tahu. Ya teman-teman di Youth, banyak tantangan, banyak hal yang dihadapi, tapi seberapa banyak di antara kita saat ini yang begitu meyakini pasti bahwa ada penyertaan Tuhan buat kita. Ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Di sini pemikiran Daud membawa kepada satu pengertian buat kita bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan akan janji Allah itu luar biasa. Nggak sembarang orang loh ya. Saya nggak tahu teman-teman semua anak-anak muda khususnya ketika melihat janji Tuhan buat kita itu, kita menilainya seperti apa? Kita menilainya seperti apa janji Tuhan itu? Saya nggak tahu keberadaan kondisi yang dihadapi oleh teman-teman semua.
Tantangan-tantangan ada, harapan-harapan disimpan untuk hari-hari depan, tapi yang harus kita tetap yakini adalah ada janji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Mazmur 119 ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Untuk kita ngerti janji Tuhan, untuk kita bahasanya gitu ya, mengimani, mengisi hari-hari kita dengan melihat janji-janji Tuhan, kita itu harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Harus tahu yang namanya kebenaran. Harus ngerti yang namanya perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika Mazmur 119 ayat 73 bilang gini, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ini satu keyakinan dari penulis Mazmur. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Ngomongin janji Tuhan, kita juga harus minta sama Tuhan diberikan pengertian. Oke? Berikan pengertian, minta sama Tuhan. Tuhan, dengan segala keagunganmu, dengan segala hal yang besar yang kau miliki, berikan aku pengertian untuk aku mengerti perintahmu. Dari situ Tuhan akan bawa kita untuk kita ngerti janji Tuhan itu seperti apa. Berikutnya, Yesaya 26 ayat 9 ngomongin tentang kebenaran tadi, ya janji Tuhan tadi. Yesaya 26 ayat 9 berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Konteks di sini ketika Yesaya menyampaikan nubuatannya dengan setiap berbagai peristiwa yang terjadi, khususnya untuk umat Israel di sana, bagaimana mereka merindukan yang namanya pembebasan karena kondisi sedang dibuang. Tapi satu keyakinan yang Yesaya terima melalui firman nubuatannya yang daripada Allah buat dia adalah bagaimana penduduk dunia akan belajar apa yang benar ketika segenap hati berada di kondisi siang dan malam, ada Tuhan di sana. Buat kita semua teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mau jadi pribadi-pribadi yang mau terus belajar. Untuk mengerti janji Tuhan, untuk tahu apa itu janji Tuhan, kita perlu yang namanya belajar kebenaran. Oh, janji Tuhan yang tadi di awal saya katakan, ada perlindungan, pimpinan, penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan belajar kebenaran, mengenal dia lebih lagi, sangat-sangat mungkin untuk kita tidak yakin akan janji Tuhan. Terakhir, Matius 11 ayat 29, firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Prosesnya sama. Di sini Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid dan orang-orang di sana untuk datang kepada Yesus. Untuk datang kepada Yesus, belajar daripada Yesus, mendapatkan pengertian tentang kebenaran. Hari ini buat kita tidak akan mengerti yang namanya janji Tuhan jika kita tidak tahu kebenaran. Oke? Kita nggak akan ngerti janji Tuhan itu apa. Ketika Mazmur pasal 18 tadi dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna dan janji Tuhan adalah murni, kita akan sulit mengerti janji Tuhan murni dan pasti kalau kita tidak belajar kebenaran. Berikutnya, selain belajar kebenaran, bagaimana supaya kita tahu akan janji Allah itu, kita belajar dari pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Belajar dari pengalaman pribadi kita, sejauh mana ya usia teman-teman semua, Bapak Ibu sekarang berdiri dengan keberadaan teman-teman Bapak Ibu semua. Belajar dari pengalaman itu, melihat sejauh mana Tuhan bawa teman-teman, bawa kita semua, sebagaimana adanya kita hari ini. Yosua 21 ayat 45, firman Tuhan berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini ungkapan ketika Israel sudah masuk di tanah Kanaan dan sudah mendapatkan bagian-bagian tanah yang dijanjikan kepada Abraham, leluhurnya, Ishak, Yakub dan sebagainya, sampai kepada masa Yosua dibagi-bagikanlah kepada semua suku Israel di sana, dan tertulis dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua yang terpenuhi. Wow, janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ada buat kita. Semua yang terpenuhi. Aturan janji itu kapan terlaksananya, bagaimana, itu urusan Tuhan. Kita jangan repot-repot untuk ngatur Tuhan gitu, untuk menempatkan janjinya buat kita. Kita nggak usah repot-repot ngatur Tuhan. Tuhan, buruan dong berkati saya. Tuhan, buruan dong pimpin saya. Tuhan, cepetan dong
Itu urusan Tuhan buat kita. Ketika kita tahu kebenaran itu dan belajar dari semua pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, kita nggak akan pusingin kok apa itu janji Tuhan. Dalam artian apa aja yang mau Tuhan buat kita. Melainkan kita menjalani hari ini dengan penuh keyakinan bahwa memang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Wow. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran buat siapa? Buat mereka, orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Artinya buat orang-orang yang tadi balik ke awal, yang tahu kebenaran, yang hidup dalam kebenaran itu. Kasih setia Tuhan, pimpinan Tuhan tuh, wow, udahlah nyata buat kita. Apalagi anak muda ya, saya kasih pesan khusus buat anak muda. Kadang kala kita sedang ragu, sedang bimbang gitu untuk kondisi keberadaan kita. Tapi yakini dalam hati teman-teman semua bahwa ada Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus yang nyata buat kehidupan kita. Kuncinya adalah serahkan hidup kita sama Dia. Belajar kebenaran, perdalam kedekatan kita dengan Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini bahasanya itu ya iman level tinggi. Kenapa? Oh, berarti minta apa aja sama Tuhan bakalan dikasih. Ya, itu firman Tuhan. Namun yang harus kita lihat kembali ke firman Tuhan hari ini, barengi dengan hidup benar. Barengi dengan hidup kita yang belajar terus mengenal Allah. Barengi hidup kita dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, melihat janji itu bukan cuma sekedar kita nantikan, tetapi memang itu yang kita hidupi. Sehingga ketika Markus di sini pasal 11 ayat 24, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong langsung, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kepercayaan membawa diri kita bergantung sama Tuhan. Allah memberi janji guna memudahkan kita untuk berserah padanya dan mempercayainya. Segala firman yang dicatat dari Kejadian sampai Wahyu tentang Allah dan karyanya, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari, isinya janji-janji Allah itu guna memudahkan kita untuk berserah padanya dan mempercayainya. Poin utamanya kita berserah dan percaya. Bukan dipergunakan untuk memaksa Allah mengikuti kehendak pribadi kita. Hati-hati. Janji Allah bukan kita gunakan untuk memaksakan kehendak kita supaya Allah mengikutinya. Tapi justru kita melihat hidup kita ini penuh dengan berserah sama Tuhan. Artinya hari ini firman Tuhan buat kita, ketika kita ngomongin janji Tuhan ya teman-teman semua, mari cari tahu kebenaran itu. Dekatkan diri ini sama Tuhan, belajar terus tentang Dia. Belajar dari pengalaman dan bawa dalam kehidupan kita hari-hari bahwa janji Tuhan itu membawa kita untuk kita semakin berserah dan percaya hanya kepada Dia. Sudahkah kita sekarang mengerti janji Tuhan buat kita itu apa? Atau saat ini ada yang di antara kita yang sedang bingung ngomongin penyertaan Tuhan, janji Tuhan dan lain sebagainya seperti apa? Saat ini minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan untuk kita diberikan pengertian akan janji Allah yang tercatat dalam firman-Nya, itu pasti adanya. Saat ini kita sedang mengalami kesendirian, mengalami beban berat, sakit penyakit, atau mengalami pergumulan hebat di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga. Sementara firman-Nya berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Itu firman-Nya. Yang ada saat ini buat kita adalah datang kepadanya. Janji itu tidak akan kita rasakan kalau cuma dibaca dan diucapkan, tetapi tidak dilakukan. Yesus sudah menyampaikan datang kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan. Dan saat ini, apapun yang teman-teman Bapak Ibu rasakan, pergumulan berat, sakit penyakit, kondisi menghimpit, berat di sekolah, lagi sakit hati, apapun itu, janji Tuhan memberikan kelegaan itu ada. Amin. Datang kepada Tuhan. Waktunya kita mendapatkan pembebasan. Mari kita berdoa. Bapak Surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan membawa kami kembali kepada pengertian demi pengertian semakin mengenal Engkau. Hari ini khususnya berbicara tentang janji Tuhan. Kami mendengar dan melihat kembali bagaimana kebenaran yang Kau nyatakan. Bukan cuma sekedar didengar, bukan cuma sekedar dibaca akan janji itu, tapi kami mempercayai dan datang
kepada Allah untuk membawa hidup kami berserah sepenuhnya percaya kepada Engkau. Dan hamba percaya kehidupan kami yang diisi dengan kebenaran-kebenaran, kehidupan kami yang diisi untuk mengenal Engkau lebih lagi, kehidupan kami yang diisi berpengalaman bersama dengan Tuhan akan membawa kami kepada pengertian bahwa janji Tuhan itu pasti adanya, bukan hanya perkataan saja. Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Youth Online Service. Kami mengakhiri firman Tuhan hari ini, membiarkanlah kekuatan, kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu beserta dengan kami orang percaya, dan itu yang memimpin kami, membawa kami pada pengertian semakin hari semakin luar biasa mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya. Amin. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk Youth Online Service hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami juga telah mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini, membawa kami untuk kami kembali ingat akan janji Allah itu yang pasti adanya. Dan hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini ke depan. Kami akan kembali ke aktivitas kami, ke sekolah kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Biarlah kami pulang dan mengakhiri Youth Online Service ini membawa berkat yang daripada Allah yang akan terus kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, bila hidup kami dipenuhi oleh berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.